teman-teman dan adik-adik yang di rumah, ketemu lagi nih di podcast Kampus Hebat Stikes Budi Luhur Cimahi. Masih dengan saya, Ria, dan untuk jasa kali ini adalah mahasiswa dari Prodi D3 Kebidanan Stikes Budi Luhur Cimahi. Nah, gimana kabar adik-adik semua, adik-adik dan teman-teman di rumah? Pada sehat kan? Oke, nah sekarang kita akan kenalan dengan teteh yang ada di samping saya ini. Nah, kita akan kenalan nanti ini namanya siapa. Nah, untuk podcast tema kali ini adalah kuliah gratis di Stikes Budi Luhur Cimahi dengan KIP Kuliah. Nah, KIP Kuliah itu adalah Kartu Indonesia Pintar Kuliah, dan kebetulan Stikes Budi Luhur Cimahi juga menerima program untuk KIP Kuliah. Jikalau tahun sebelumnya itu regulasinya, nanti Teh Dian akan cerita banyak tuh. Dan untuk tahun ini kita ada regulasi yang baru dari pemerintahnya bahwa uang saku dan uang kuliahnya tuh nambah. Kalau Teh Dian ini masih dengan regulasi yang lama, dapatnya berapa? Nah, nanti kita akan kupas tuntas gimana sih kok bisa kuliah gratis, dapat bantuan dari pemerintah, dipakai di Stikes Budi Luhur Cimahi. Yuk kita kenalan dulu sama Teh Dian. Yuk Teteh, kenalin yuk sama adik-adik dan teman-teman di rumah. Teteh dari nama lengkap, prodinya apa, sama tingkat berapa sekarang? Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Hairani. Saya dari Sukabumi, Jampang Kulon. Nah, pasti banyak yang dari Jampang Kulon kuliah di sini. Jampang Kulon jauh banget ya, gitu kan? Yeah. Teh Dian punya alamat IG, Facebook atau enggak biar di follow nih sama adik-adik dan teman-teman podcast Kampus Hebat? Ada Instagram. Namanya apa? Namanya Dianabila 023. Oh, Dianabila 023. Follow Instagramnya Teh Dian biar tahu nanti selama kuliah di Stikes Budi Luhur Cimahi itu Teh Dian teh ngapain aja. Teh Dian teh tingkat berapa ya sekarang? Sekarang tingkat 1, masih tingkat 1, semester 2. Oh, semester 2. Baru banget ya berarti di sini. Dan Teh Dian ini adalah mahasiswa angkatan corona. Iya, angkatan Karena corona. pada saat masuk sudah langsung musim pandemi corona ini, tapi tidak menyurutkan semangat teman-teman ya Teh Dian dan teman-teman. Mereka tetap semangat meskipun kuliahnya daring, tapi mereka tetap semangat. Nah, Teh Dian ini dari Jampang Kulon jauh juga ya? Iya, gitu. Alhamdulillah jauh. Tahu Stikes Budi Luhur dari mana? Neng? Manggilnya Neng aja nih, kalau Teteh kesannya kayak seumuran ya, gitu kan? Tahu dari Stikes Budi Luhur yang pertama ada Teteh alumni dari sini juga. Dan dimasukin sama Teteh ke sini. Oh, jadi dulu tetehnya Neng Dian ini kuliahnya di Stikes Budi Luhur Cimahi, bidan juga. Iya. Bidan buka praktek di sana. Iya. Kalau nggak salah itu alumninya dulu di sini dan juga udah jadi bidan yang sukses ya di Jampang, sudah punya praktek bidan mandiri. Nah, jadi Teh Dian ini terinspirasi oleh Teteh. Iya. Ya, jadi masuk ke Stikes Budi Luhur Cimahi. Nah, Teh Dian berarti di sini ngekos atau asrama? Saya di sini asrama. Oh, asrama ya, karena kan 1 tahun pertama itu wajib asrama. Memang keinginan yang kuat ingin jadi bidan atau karena ngelihat tetehnya sukses gitu, ceritain dong sama teman-teman. Yang pertama karena ranahnya perempuan, bidan itu ranahnya perempuan. Yang kedua sudah menjadi cita-cita saya dari kecil. Pengen jadi bidan. Pengen jadi bidan, pokoknya pengen menjalur ke tenaga kesehatan gitu. Jadi udah cita-cita pokoknya pengennya kesehatan, pengennya bidan. Terus kalau perempuan itu masalah perempuan kan selain nanti untuk masyarakat juga buat diri sendiri ya Teh, ya Neng ya. Nah, Neng Dian ini adalah salah satu mahasiswa, karena kita setiap tahun itu sejak dari tahun 2016 kalau tidak salah kita sudah punya program bidik misi. Kalau dulu itu adanya bidik misi ya. Cuma per tahun kemarin diganti sama pemerintah itu KIP Kuliah. Nah, Stikes Budi Luhur Cimahi itu setiap tahun punya kuota untuk KIP Kuliah. Nah, Neng Dian ini adalah salah satu peserta beasiswa KIP Kuliah ya Neng ya. Itu dulu pertama daftar ke sini terus bisa dapat KIP Kuliah gimana Neng? Ceritain dong. Dulu pertama daftar ke sini awalnya daftar online. Iya, karena masa pandemi ya. Iya, karena masa pandemi. Terus karena ada Teteh di Bandung jadi didaftarin sama Teteh dan diurus-urus untuk KIP kuliahnya sama Teteh gitu. Jadi pas tahu di Stikes Budi Luhur Cimahi ada KIP Kuliah dan kebetulan
Neng Dian ini mempunyai motivasi yang kuat gitu, meskipun kemampuan dari keluarga itu terbatas ya, mungkin terbatasnya bukan terbatas seperti apa, tapi terbatas untuk masuk ke kuliah kebidanan. Dan tapi karena keinginannya Neng Dian kuat ini, dan udah tahu di Stikes Budi Luhur Cimahi itu ada KIP kuliah, jadi tidak disia-siakan kesempatan itu ya. Dan itu menjadi motivasi untuk adik-adik dan teman-teman di rumah. Jadi kalau misalnya punya keinginan yang kuat, motivasi yang kuat, itu jangan takut, pasti selalu ada jalannya. Nah, Neng, KIP kuliah itu beasiswanya itu didapetin dari pertama masuk berarti ya? Iya, jadi KIP kuliah itu didapetin dari pertama masuk setiap dan cair selama 6 bulan sekali. Oh, 6 bulan sekali cair. Stop dulu. Yuk, nanti kita akan bahas tuntas mengenai beasiswa KIP kuliah. Nah, selain dia juga beasiswa KIP kuliah, di Stikes Budi Luhur Cimahi juga ada beasiswa tahfiz, beasiswa PMDK atau jalur rapot bagi yang tidak punya surat keterangan tidak mampu. Jadi di kita itu bisa milih gitu kan, ada KIP kuliah dengan kuota yang sangat banyak. Nanti kita akan kupas tuntas di sesi 2 tetap di podcast Kampus Hebat Stikes Budi Luhur Cimahi dengan saya Ria dan Neng Dian. Oke, sampai jumpa nanti di sesi kedua. Oke, balik lagi di sesi 2 podcast Kampus Hebat Stikes Budi Luhur Cimahi dengan tema kuliah di Stikes Budi Luhur Cimahi dengan menggunakan KIP kuliah. Nah, tadi Neng Dian ceritain dong dapatnya tuh KIP kuliah itu berapa, cairnya berapa bulan sekali, terus yuk ceritain dulu yang itu dulu deh. Ya, untuk Ibu. Untuk KIP kuliah, untuk KIP kuliah ini dapatnya 6 bulan sekali dan cairnya itu tidak nentu sesuai pencairan dari pusatnya, pemerintahnya. Nah, untuk uangnya sendiri atau uang sakunya sendiri itu mendapatkan 4.200.000 setiap 6 bulan sekali. Ya, itu 4.200.000 yang ke rekening Nengnya. Sementara yang ke rekening kampus itu ada 2.400.000 ya. Jadi totalnya dapatnya itu per semester itu 6.600.000. Tapi kan karena di Stikes Budi Luhur Cimahi kuliahnya angka kuliahnya lebih dari segitu, jadi sama Neng dimasukkan semua ke uang kuliah ya gitu kan. Kalau biaya hidup kan itu menyesuaikan ya Neng ya gitu. Nah, Neng ada nggak sih pengalaman bahwa saya mah penerima KIP kuliah dengan mahasiswa yang tidak menerima beasiswa KIP kuliah, ada nggak sih perbedaan, misalnya dibeda-bedain sama kita gitu kan? Untuk itu tidak ada pembeda-bedaan dalam maupun pelajaran ataupun pergaulan sehari-hari, tidak ada pembedaan untuk KIP kuliah dan yang tidak menerima. Gitu. Oh gitu, jadi di kita itu nggak dibedain gitu kan, misalkan penerima beasiswa apakah itu harus misalkan aktif di organisasi gitu kan, harus ada nggak sih gitu kan dari bagian kemahasiswaan? Tidak ada persyaratan ya? Seperti itu dan paksaan. Oh jadi, tapi kan memang di Stikes Budi Luhur Cimahi ini semua mahasiswa itu harus aktif di organisasi mahasiswaan, misalkan untuk nanti misalkan dapat sertifikat, terus untuk ikutan student exchange, faculty exchange tuh kayak yang sekarang tuh. Nah, kalau adik-adik yang dari kemarin mantengin terus YouTube-nya itu dari mulai pertengahan akhir April sampai nanti dari akhir Maret sampai nanti pertengahan April, akhir April kita itu lagi ada acara kegiatan student exchange. Nah, di YouTube kita banyak banget itu kegiatannya dengan pembukaan. Nah, itu pun menjadi syarat kalau misalkan ingin ikut student exchange itu adalah harus aktif di organisasi kemahasiswaan. Jadi untuk yang KIP dapat beasiswa KIP kuliah, tahfiz ataupun PMDK itu sama aja ya, Neng. Tidak ada pembeda. Jadi bagi adik-adik yang misalkan ikut program beasiswa KIP kuliah, jangan minder karena di kita tidak ada pembedaan dan di kita juga ke semua mahasiswa harus sama ya. Iya, gitu. Tidak ada paksaan. Nah, Neng, kalau Neng kuliah di Stikes Budi Luhur sekarang di masa pandemi ini seneng nggak sih gitu kan kuliah tapi belum bisa tatap muka, berarti 1 tahun ini tuh kuliahnya masih tatap muka tapi angkatan Neng juga sering ke kampus ya? Iya, sering ke kampus, ketemu sama dosen. Iya, dan ada satu pelajaran yang maunya tatap muka gitu, tapi social distancing gitu. Oh, tapi social distancing karena kan kalau masih tingkat 1 kan belum bisa ketemu sama teman-temannya, tapi di kita kan ada asrama dan sebelum masuk asrama juga harus swab antigen dan lain-lain. Nah, kita balik lagi ke KIP kuliah nih.
Neng kalau penerima KIP kuliah itu rutin setiap bulan dapatnya setelah penjelasan dari beasiswa atau hanya semester 1 aja, semester 2 aja, apa nanti sampai selesai? Nah, untuk mendapatkan KIP kuliah ini rutin setiap 6 bulan sekali gitu. Itu sampai nanti selesai? Sampai nanti tingkat akhir gitu. Oh, sampai nanti tingkat akhir sampai dengan semester 6 berarti ya. Tapi kalau misalkan misalkan ada yang karena cuti tapi ditanggungnya hanya sampai semester 6. Nah, oke. Teman-teman, mungkin untuk yang penjelasan KIP kuliah dari Neng Dian untuk sesi 2, nanti kalau penasaran lagi tata caranya seperti apa, daftarnya nanti akan dikupas di sesi 3. Oke, jangan kemana-mana, tetap di podcast Kampus Bebas Stikes Budi Luhur Cimahi. Oke, balik lagi di sesi 3 podcast Kampus Bebas Stikes Budi Luhur Cimahi dengan tema kuliah di Stikes Budi Luhur Cimahi dengan menggunakan KIP kuliah. Nah, tadi kita udah tahu tuh, Neng Dian udah cerita berapa yang didapat. Nah, kalau untuk regulasi tahun sekarang, untuk tahun 2021, itu yang didapat itu adalah 4 juta biaya kuliah dan 7.500.000 biaya hidup. Jadi ada kenaikan karena mungkin karena kasus pandemi ini, jadi pemerintah merubah regulasinya sehingga menambah jumlah uang yang didapatkan untuk kuliah pendidikan si penerima beasiswa KIP kuliah ini. Nah, Neng Dian ceritain kan banyak nih pasti teman-teman sama adik-adik yang ingin kuliah ke Stikes Budi Luhur Cimahi tapi pakai KIP kuliah. Dulu daftarnya kayak gimana sih? Nah, yang pertama dulu itu daftarnya mengisi formulir, langsung mengisi sesuai dengan apa yang telah diinstruksikan di dalam formulir tersebut. Di websitenya KIP kuliah website, ya. Jadi caranya itu kan harus lulus dulu di Stikes Budi Luhur Cimahi ya, baru nanti setelah lulus dikasih tahu sama kita ada KIP kuliah, jadi ngisi lamannya sesuai yang di laman website KIP kuliah. Itu ada di KIP kuliah kemendikbud.go.id. Nah, itu ada kesulitan nggak sih pada saat ngisi persyaratan itu? Apakah susah masuk ke jaringannya apa gimana? Untuk masuk ke jaringannya tidak ada kesulitan sesuai dengan yang telah diinstruksikan oleh kita dan sesuai kuota kita juga. Gitu. Iya. Nah, itu kan Neng Dian itu kan udah ngisi itu ya semua di laman, jadi sudah lulus seleksi di Stikes Budi Luhur Cimahi. Jadi udah ngisi laman semua formulir di website KIP kuliah itu. Nanti sama Stikes Budi Luhur Cimahi itu yang telah dinyatakan lulus dan layak untuk kita approve KIP kuliahnya, itu akan kita approve di laman sistemnya KIP kuliah juga. Nah, setelah di-approve oleh kita, berarti kan sudah resmi mendapat beasiswa kuliah itu. Dan kalau nggak salah pada saat Modim juga disebutin ya penerima KIP kuliah berapa orang ya gitu. Gitu ya. Itu nanti setelah itu baru dapat cairnya itu setiap 6 bulan sekali nih. Biasanya di bulan apa? Kalau untuk semester 1 kemarin di bulan November. Nah, untuk semester 2 sekarang lagi nunggu gitu. Oh, lagi nunggu. Lagi nunggu proses pencairan. Nah, kalau KIP kuliah itu dari bagian kemahasiswaan ada tuntutan nggak sih? Misalkan nilai IPK-nya harus sekian gitu. Dari kemahasiswaan sendiri tidak ada tuntutan untuk KIP kuliah harus misalkan IPK-nya harus 4, 3, nggak ada tuntutan seperti itu. Iya, tetapi harus tetap rajin kuliah soalnya tetap rajin kuliah soalnya dipantau juga. Jadi karena kalau misalkan yang udah dapat beasiswa KIP kuliah tapi tidak memenuhi persyaratan pendidikan, misalnya malas kuliah, itu bisa dicabut ya, gitu. Jadi kita kasih, yang penting motivasi adik-adiknya tetap tinggi ya untuk kuliah, kan sudah ada bantuan dari pemerintah, tinggal motivasi adik-adik untuk lebih semangat, untuk lebih giat, rajin kuliahnya. Nah, teman-teman podcast Kampus Bebas Stikes Budi Luhur Cimahi, untuk podcast kali ini kita cukupkan sekian. Ini lumayan singkat, tapi singkat juga padat. Nah, nanti kalau adik-adik ingin tahu lebih lengkap mengenai KIP kuliah di Stikes Budi Luhur Cimahi, bisa langsung datang ke kampus. Itu dari mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu setiap jam 9 sampai dengan jam 3. Itu bisa langsung datang ke kampus ataupun bisa lihat di website stikesbudiluhurcimahi.ac.id atau di Instagram.
biasanya informasi itu kita selalu share di sana gitu ya. Oke, terima kasih buat adik-adik dan teman-teman yang sudah menyaksikan podcast Kampus Hebat Stikes Budi Luhur Cimahi. Terima kasih kepada Neng Dian yang udah meluangkan waktu di sela-sela kuliahnya. Jadi Neng Dian ini lagi kuliah, kita culik dulu tuh sebentar buat berbagi ke adik-adik tentang kuliah di Budi Luhur Cimahi itu. Apabila kita punya keterbatasan ekonomi tetapi punya motivasi yang tinggi, itu tidak perlu khawatir. Jadi di kita ada KIP kuliah. Oke. Nah, nanti jangan lupa selalu saksikan podcast Kampus Hebat Stikes Budi Luhur Cimahi yang selalu kita tayangkan di YouTube atau di live Instagram. Tetap info-infonya dan informasi akan kita kupas tuntas di podcast Kampus Hebat Stikes Budi Luhur Cimahi. Sampai ketemu di podcast selanjutnya dan tetap sehat, tetap jaga protokol kesehatan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.